Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Rido. Hari ini aku ingin ngebahas soal software bajakan di animasi ya. Jadi maksudnya di sini aku ingin ngasih tahu ke teman-teman apakah pakai software bajakan itu dibolehkan atau enggak gitu ya. Jadi hari ini aku ingin ngebahas soal software bajakan ya di khususnya untuk animasi ya. Jadi hari ini aku ingin ngebahas soal itu ya. Oke, teman-teman yang baru nonton ya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, jadi hari ini kali ini langsung masuk ke topiknya ya. Jadi aku di sini ingin kasih tahu ada software top ya. Beberapa software di sini aku ngambil dari referensinya dari internet, oke. Jadi di sini ada 7 ya dari situs Good Verbs ya, oke. Jadi sini ya. Oke, jadi sebelum aku ngasih tahu software animasi itu apa aja, jadi animasi itu terbagi menjadi dua ya. Animasi dua dimensi atau 2D ya, atau terus yang lainnya itu animasi 3D ya. Jadi animasi itu ada dua ya teman-teman ya. Jadi apa bedanya animasi 2D dengan 3D ya, dua dimensi sama tiga dimensi? Itu udah jelas banget beda. Jadi animasi 2D itu kayak SpongeBob SquarePants ya, aku contohinnya. Jadi ini adalah salah satu animasi kesukaan aku ya, animasi khususnya dua dimensi ya, animasi 2D ya. Jadi aku tuh suka banget dengan animasi 2D SpongeBob SquarePants, oke. Jadi lalu yang untuk 3D-nya aku banyak sih sebetulnya untuk yang 3D ya. Cuman aku kasih contoh aja. Nah ini nih salah satu animasi 3D yang bagus banget ya grafiknya. Ya mungkin teman-teman ada juga yang udah nonton ya. Jadi ini contohnya ya animasi 3D itu Transformer salah satunya, oke. Terus jadi oke, lewat ya. Jadi nggak usah ngebahas ini, oke. Jadi aku bakal ngebahas soal software ya, software bajakan di animasi ya. Apakah boleh kita pakai software bajakan untuk kebutuhan animasi? Sebetulnya boleh-boleh aja untuk kebutuhan kita untuk belajar gitu ya. Jadi kita untuk mempelajari animasi itu tidak ada masalah dengan kita mau pakai bajakan ataupun yang gratis pun nggak ada masalah sebenarnya. Jadi software yang berbayar itu sebenarnya untuk kebutuhan industri ya, industri animasi ya. Jadi teman-teman walaupun di sini nggak sanggup untuk membeli sebuah software yang berbayar gitu ya, yang mahal gitu harganya, itu sebetulnya nggak masalah kalau untuk belajar gitu ya. Tujuannya untuk belajar, kasih tahu orang mempelajari sesuatu itu nggak masalah. Jadi yang jadi masalah itu kalau teman-teman sudah masuk ke dalam soal pasar ya. Jadi teman-teman pakai software animasi itu tujuannya untuk bisnis. Nah itu udah jadi masalah nanti. Soalnya aturannya software berbayar itu memang ditunjukkan untuk industri atau bisnis gitu ya. Jadi teman-teman kalau pakainya untuk kebutuhan bisnis ya saya saranin pakai yang berbayar ya. Jadi beli aja gitu ya yang murah gitu ya. Dan beberapa software memang enggak semuanya murah gitu ya. Ini contohnya untuknya 3D yaitu di sini yang paling standar dan masuk kategori internasional itu Autodesk Maya ya. Di sini harganya itu 1.700 dolar. Sedangkan sekarang dolar berapa ya? Satunya ini $1 sini 14.200 ya, 14 ribuan ya. Jadi kalau kita masukin 1.700 ke sini ya, 1.700
kira-kira untuk biaya setahunnya itu 24 juta 24 juta ya. Sekarang tahun 2021 ya. Ini buat ngingetin videonya ya. Jadi di untuk Maya ini harganya 24 juta per tahun ya. Sini teman-teman bisa bayarnya per tahun, ada juga bisa per bulan ya. 215 berapa ya? 215 sekitar 3 juta ya. Sedangkan teman-teman kerjanya gajinya cuma 5 juta gitu misalkan. Itu di studio di animasi di Indonesia misalkan. Itu nggak harus langsung beli gitu ya. Terserah teman-teman sih, kalau maksain nggak apa-apa. Cuman kalau nggak sanggup ya bajakan ya solusinya ya. Tapi biasanya untuk kerjaan orang animasi itu biasanya gajinya gede-gede, setahu aku tuh. Nggak ada digaji UMR nggak di atas ya, rata-rata minimal ya 20 juta 30 juta. Itu sebenarnya kalau animator digaji gede gitu itu sebenarnya bukan untuk dia seluruhnya ya. Jadi dia tuh sebenarnya ngurus biaya yang lainnya juga, misalkan untuk softwarenya gitu. Ini kan Maya ini per tahunnya aja udah 24 juta tadi kan ya aku liatin ya. Dan untuk per bulannya sekitar 3 juta 4 juta 5 juta ya, standar UMR. Jadi kalau misalkan teman-teman punya budget atau gajinya cuman ya di bawah harga softwarenya ya gak usah maksain gitu ya, pakai bajakan pun udah solusinya bisa ya. Cuman biasanya yang software bayaran itu ditanggung oleh studionya atau perusahaannya. Jadi software animasi itu sebenarnya udah tanggung jawabnya dari studionya atau perusahaannya. Dia mau ngurusin soal lisensi software animasinya, jadi udah tanggung jawab dari ini ya, si softwarenya. Jadi teman-teman di sini untuk personal ya, untuk pribadi ya terserah mau beli yang berbayar atau enggak. Itu saran sih berbayar ya kalau punya uang lebih gitu ya. Nah, kalau aku sih belum sih, mudah-mudahan kedepannya bakal gede ya. Itu harapan besarnya sih, cuman ya lihat kondisi sekarang aja gitu ya. Jadi memang animasi itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ini film bikin kartun paling, bukan kayak gitu ya. Jadi animasi itu memang luar biasa kerjaannya ya kalau dilihat, tapi santai gitu. Jadi kerjaannya kayak gitu tapi santai gitu. Nah, sama aja kayak contohnya IT ya, IT engineer. Nah, itu kan contohnya kayak gitu. Jadi dia memang sebenarnya kerjaannya itu luar biasa stresnya ya. Animasi pun juga sama, ngurusin soal gerakannya gitu ya. Jadi ya kayak gitu ya contohnya ya. Jadi kita lanjut lagi ke software animasi ya. Dan di sini aku ada contoh yang software gratisannya ya. Di sini kan ada 7 nih yang topnya nih. Aku ngambil referensi dari situs web yang bernama Goodfirm ya. Jadi di sini ada 7 software yang menurut mereka ini adalah salah satu software animasi yang gratis yang terbaik ya. Jadi yang pertama itu Blender, yang kedua Syncfix Studio, yang ketiga Pencil 2D, 4 OpenToons, yang kelima aku belum pernah lihat yang ini. Nomor 6 Gym ya. Jadi bukan game olahraga, Gym yang aplikasi software ya, Gym namanya. Terus yang ketujuh itu Krita. Jadi aku ingin ngebahas soal yang pertama dulu, yang soal Blender ya. Jadi
Blender ini salah satu software animasi gratis ya, khususnya untuk animasi 3D ya. Jadi buat teman-teman yang ingin buat animasi 3D itu bisa pakai Blender ya. Bukan Blender bikin jus ya, namanya emang Blender ini. Emang bener sih kalau kita bikin jus tuh pakai Blender, tapi nama softwarenya itu Blender. Jadi ya ini nggak tahu orangnya kasih nama Blender tuh karena apa gitu tujuannya, jadi memang unik lah namanya ya. Di Blender itu memang gratis ya, tidak berbayar sama sekali, dan aku pakai software ini juga ya untuk konten di YouTube aku ini, karena udah lama juga ya pakai software Blender ya, sudah 5 tahun lebih pakai Blender ya. Tapi aku masih belajar ya soal animasi di Blender ya, masih belajar kondisinya ya, kita sama-sama belajar ya di sini ya, di video ini. Oke, jadi ini untuk animasi 3D ya. Di Blender itu dikhususkan untuk animasi 3 dimensi ya, yang tadi aku sebutin kayak transformer gitu ya. Oke. Terus yang 2D-nya gimana? Yang 2D di sini aku ada contoh nih, Toon Boom. Cuma Toon Boom ini untuk yang berbayarnya ya, teman-teman ya. Bisa Toon Boom atau enggak Flash ya. Di sini ada tahunannya, bisa yang esensial, advance atau yang premium ya. Ini teman-teman, harganya mulai dari $15 sampai $73 ya. Tapi di sini ada yang lainnya juga lisensinya ya. Oke, jadi ini untuk software 2D. Yang gratisnya itu ada satu lagi, OpenToon, yang 2D ya, gratisnya itu teman-teman bisa pakai OpenToon ya. Cuman menurut aku ya ada kekurangannya, ada kelebihannya ya soal software berbayar dengan gratisan ya. Teman-teman udah jelas sekali kalau software berbayar itu udah standar kualitasnya udah paling terbaik ya, khususnya untuk bisnis dan industri ya. Jadi kalau open source itu dia biasanya untuk komunitas ya, untuk orang-orang yang memang tidak mampu dalam ekonominya, atau bukan aku merendahkan software gratis itu untuk orang yang nggak mampu ya, tapi bukan itu ya maksudnya. Aku ini ngejelasin kalau software animasi itu ada yang berbayar, ada yang gratis, itu tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi kalau yang berbayar itu memang sudah standar kualitas terbaiknya versi industri dan film gitu ya. Jadi bukan berarti yang orang yang nggak mampu tuh harus ini aja gitu ya, harus yang gratis aja, enggak. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang berbayar atau yang gratisan gitu, itu terserah teman-teman, dan itu tuh sebuah kebutuhan ya. Jadi kayak teman-teman beli baju yang 50.000 harganya, terus yang ada yang 5 juta, apa bedanya gitu kan, sama aja, cuman bedanya itu yang 5 juta itu lebih keren gitu ya, lebih orang-orang lebih iri gitu ya. Jadi ya kira-kira seperti itu sebuah kebutuhan ya, tergantung kebutuhan teman-teman di sini ya, untuk kerjanya, untuk kebutuhan apa gitu. Kalau internasional sudah jelas yang ini ya, yang berbayar ini yang mahal gitu ya. Dan aku nggak ngeremehin yang gratisannya juga, soalnya di sini yang gratisan juga sudah mulai ini ya, udah mulai terkenal juga, udah mulai naik daun terus ini update terus ini yang software Blender ini, sampai aku sendiri pun pusing gimana aku membiasakan diri dengan software yang selalu update tiap bulan ya. Tiap bulan update, terus ada fitur baru, dan fitur itu harus dipelajari setiap bulan ya, setiap bulan ada yang baru gitu ya.
Sedangkan yang berbayar itu dia update-nya kadang ya setahun sekali gitu, tapi update-nya langsung banyak gitu. Ya, semua itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Yang gratisan ini selalu update, selalu menambahkan fiturnya yang terbaru gitu. Sedangkan yang berbayar dia update tiap tahunan, tapi kalinya update langsung banyak gitu. Jadi terserah teman-teman aja, harus membiasakan diri di studionya ya, yang ingin teman-teman ngelamar ya. Lalu untuk ngelamar nanti, untuk kerja nanti apa sih yang dibutuhin gitu ya. Ya teman-teman pelajari aja dulu basicnya ya. Gak usah terlalu dalam sekali gitu ya. Yang penting yang poinnya basicnya itu yang dipelajari dulu ya. Sisanya membiasakan diri ya. Soalnya teman-teman kalau di sini belajar animasi sebentar aja udah males, sedangkan di animasi itu selalu update ya, teman-teman harus membiasakan diri. Harus selalu update, berarti teman-teman itu bukan soal ilmunya, bukan soal lisensi, tapi juga ya semuanya gitu. spek komputer aja naik terus tiap tahun, ininya apa, speknya ya, jadi meningkat terus apa yang dibutuhin tuh ya. Jadi teman-teman memang harus selalu update untuk kebutuhan animasi ya. Teman-teman harus selalu update. Pokoknya itu aja dulu. Terus yang balik lagi ya ke soal software animasinya ya. Tadi aku udah ngasih tahu kalau 3D khususnya di Blender yang untuk gratisan. Terus ada 2D-nya OpenToons. Kira-kira seperti ini OpenToons. Teman-teman bisa explore lagi di YouTube ya, karena aku ingin mempersingkat video ini, nggak usah terlalu panjang-panjang amat ya. Jadi aku ngebahasnya singkat-singkat aja, dan ya aku ngasih tahu aja beberapa poin ya. Oke, ini selanjutnya ada gym, bukan gym olahraga ya, sorry. Gym ini dia lebih spesialis ke foto editing ya, atau bisa dibilang kayak Adobe Photoshop ya. Di sini ada Photoshop berapa ya harganya ya? Adobe Photoshop kurang lebih $50 ya. Ini sih menurut referensi di internet ya. Bisa dicari ya. Ulangi lagi. Photoshop price. Kita lihat harga Photoshop ya. Jadi Photoshop itu khusus untuk foto editing ya. Dari teman-teman yang suka moto, yang suka ya kira-kira edit foto ya, bisa pakai software Photoshop ya. Photoshop itu sebenarnya ada juga fungsinya untuk yang lain, misalkan untuk ngegambar, bikin gambar gitu ya, bisa pakai Photoshop ya. Jadi bukan cuman foto doang. Mana ya harganya? Ntar aku lihat. Nah, di sini kan ada harganya di sini. $27 Singapura ya, ke aku contohin buat kasarnya aja ya, karena aku nggak tahu Singapura tuh berapa ininya. 30 aja aku taruh ya, 30 kasarnya ini ya, sekitar 500-an ya, 500.000 per bulan ya, lumayan kejangkau lah buat teman-teman ya, 500.000. Cuman yang parahnya ya teman-teman nggak punya uang sama sekali, yang nggak usah terlalu maksain juga, tapi bisa juga solusinya lain, pakai yang bajakan ya untuknya belajar ya. Ada yang gratisannya namanya Gym ya. Ini adalah software Gym. Jadi software Gym itu sama dengan Photoshop ya, jadi ngegambar juga bisa, cuman kekurangannya menurut aku
dari tampilan softwarenya ya teman-teman ya. Bentar, aku bisa buka nggak ya gambarnya? Ini aku contohin aja sih. Jadi si tampilannya tuh kalau menurut aku yang gratisan itu agak kurang gimana gitu, kurang enak gitu deh. Karena yang berbayar itu memang udah dikhususkan banget gitu. Kita nyaman dalam menggunakannya. Ini kan sedangkan ya ini tampilannya, aku bukan merendahkan juga, cuman ya memang ya yang gratisan itu memang kadang tampilannya kayak gitu, kadang terlalu jadul gitu ya. Ya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang berbayar udah difikirkan sama orang yang buatnya itu. Kalau pakai software berbayar itu memang udah bakal nyaman ke kitanya gitu ya. Makanya aku saranin kalau mau pakai bajakan sih nggak masalah kalau untuk belajar gitu ya. Kita belajar terus kita melamar ke studio yang lagi pakai itu gitu. Jadi kita nggak mempersulit hidup gitu ya. Jadi kita tuh nggak akan susah gitu nantinya gitu. Jadi kita belajar aja yang industri yang dibutuhin, apa yang dibutuhin studio itu kan teman-teman pelajari gitu. Si softwarenya apa yang dipakai gitu. Ya pakai yang bajakan aja. Kan aku mengajarkan yang tidak benar ya, ngajarin jadi malah jadi sudah pakai bajakan aja semua. Jadi itu cuma untuk belajar gitu. Kita untuk belajar gitu ya, tujuannya untuk software bajakan itu belajar untuk menggunakan itu, lalu kita beli yang bayarnya yang mahalnya kalau udah punya uang. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya video kali ini. Mohon maaf ada kekurangan, jadi aku ngebahas gini saja dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa di subscribe ya, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, jadi aku hari ini ya lagi buka jasa animasi. Mungkin dari teman-teman ada yang butuh bantuan mungkin untuk tugas kuliahnya atau kerjaan di perusahaan ya. Jadi teman-teman bisa minta tolong ke aku ya. Jadi teman-teman bisa hubungi ya di sini ya, di sebelah kanan ini ada informasi. Teman-teman silakan hubungi ya nomor itu ya. Terus juga bisa lewat email. Dan untuk soal harga, teman-teman di sini nggak usah perlu khawatir ya. Jadi harganya bisa ditawar dulu ya. Jadi teman-teman yang lagi butuh bantuan, jadi khususnya untuk teman-teman yang fokusnya di animasi 3D atau bisa juga 3D modeling gitu ya, teman-teman silakan dikontak ya, nomornya di sebelah kanan ini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Oke.